Pak, saya sudah makan, sudah saya kurang ini dan sebagainya. Pertanyaannya yang dimakan apa? Oh iya. Ya, kamu kelihatannya diet, makannya cuma sekali, ya. Iya. Tapi yang dimakan, setelah berpuasa sekian hari, sekian jam, yang dimakan yang lemak-lemak, ya, yang karbohidratnya tinggi. Bahwa lemak itu 70% itu tergantung dari makan. Ya, walaupun kamu ngajim setiap hari, tapi kalau makanmu yang seperti sekarang ini, ya percuma, nggak akan bisa. Selamat sore Pak Grego. Selamat sore. Semangat. Bisa. Saya tuh mau nanya Pak, saya tuh kan udah ikut nge-gym lama. Berapa lama? Ya beberapa tahun, udah lama banget ya sebenarnya. Cuman sayangnya gini, kok lemak saya itu kok kayak ada ikatan emosional sama saya gitu. Kayak nggak mau pergi, kayak cintanya mantan sama saya. Itu gimana itu Pak? Sudah ukur lemak? Udah, Coba kemarin dilihat. udah terakhir itu udah ukur. Nih, coba dilihat. Nah, Saya ini mau hasilnya tanya. Pak. Lemaknya berapa? Saya nggak pakai kacamata nih. Lemaknya itu 33,2. Nah, 33,2, 33,2%. Ini saya ambil alat peraga nih. Iya. Kamera lihat nggak ini? Ya. Kamu kan usianya di atas 43 ya. 43. Ini harusnya yang normal, yang bagus itu 26 sampai 33. Ya. Kamu lebih dari 33 kan? Iya. Nah, Lebih setengah. ya lebih, pokoknya Ya, lebih. lebih. Ya. Kamu sudah termasuk yang apa? Yang buruk. Buruk. Oh iya. Terus kalau buruk itu saya harus ngapain gitu Pak? Bentar, saya lihat dulu gemuk di Ya. sini. Nah, sekarang masih hubungannya dengan fat ya. Iya. Kemudian inimu berapa? Hips ratio Hip rasio 0,82. 0,82. Nah, ini 0,81 sampai 0,85. Iya. Ini moderate ya. Oh iya. Ya, untuk woman yang seperti ini coba diminimalkan 81 supaya lemaknya berkurang. Iya. Gitu. Ya. Ya, siap. Satu lagi, lemaknya. Visceral fatnya berapa? Visceral fatnya, waduh, ini visceral fat saya masih 8 nih Pak. Nah, kalau 8 di sini ini 6 sampai 9 ini cukup tinggi. Wah. Nah, itu. Oke. Tanya sebabnya apa? Nah, itu Iyalah. sebabnya karena apa itu Pak? Karena apa? Karena Kan saya makan. Oh, iya. Ya. Iya. Karena makanmu kurang gini loh. Pak, saya sudah makan, sudah saya kurang ini dan sebagainya. Pertanyaannya yang dimakan apa? Oh iya. Ya, kamu kelihatannya diet, makannya cuma sekali. Ya. Iya. Tapi yang dimakan setelah berpuasa sekian hari, sekian jam, yang dimakan yang lemak-lemak, Iya. ya, yang karbohidratnya tinggi, Iya. yang manis-manis, Iya. ya. Lah, kalau habis puasa itu yang baik itu pertama kali makan apa Pak itu Pak? Begini ya, dulu saya juga lemaknya tinggi, Iya. ya. Sekarang ya moderate lah gitu lah. Iya. Perut saya udah nggak gendut lagi, dulu kan gendut ya. Iya. Itu saya jaga makan, saya pola makan. Yang pertama ya gini ya, kamu tadi ngomong kalau sudah gym bertahun-tahun, Iya. ada 5 tahun? Lebih. Wow. Nah, walaupun sudah nge-gym, kamu nge-gymnya beneran atau enggak? Nanti baru nge-gym sebentar, buka HP. Oh iya. Nanti waktunya nge-gym sama waktunya buka HP, lebih lama buka HP. Durasi penting berarti ya menentukan. Iyalah. Iya. Ya, sekarang soal makan dulu. Iya. Ya. Bahwa lemak itu 70% itu tergantung dari makan. Ya, walaupun kamu nge-gym setiap hari, tapi kalau makanmu yang seperti sekarang ini, ya percuma, nggak akan bisa turun lemak. Jadi perhatikan makanmu. Nah, kalau kamu nge-gym, ya olahraga, lemak proteinnya diperhatikan. Iya. Ya, kalau kamu mau cepat supaya bisa berotot, makin besar ototmu. Jadi gini loh ya, kamu nge-gym itu tujuannya adalah membesarin otot. Iya. Tapi kalau wanita itu mau sebesar seberapa, kamu nggak punya hormon testosteron kan? Iya betul. Ya nggak bisa seperti laki-laki. Ya setidaknya
makin ototmu besar, itu makin kamu nanti gula itu akan dimakan oleh otot. Jadi kalau kamu makan karbohidrat itu gula. Ya, nanti akan dimakan oleh otot. Makanya besarin ototmu supaya makanmu lebih leluasa. Iya. Nah, cara besarin ototnya, Pak? makanya berat otot ya olahraga, ya banyak angkat beban. Kamu angkat bebannya di zona nyaman. Oh, nggak berarti bisa. ukuran beban itu menentukan ya berarti ya? Iya, iyalah. Kalau kamu hanya di zona nyaman, targetnya kalau mau angkat beban itu sampai sakit, sampai kena ototnya. Ya, sampai kena. Lah itu baru namanya nge-gym yang beneran. Kalau cuma angkat di zona nyaman gitu saja nggak ada artinya, ototmu nggak akan bisa berkembang. Iya, wah itu yang berarti yang harus saya perbaiki, Pak. Nah, saya kalau ngangkat beban itu berarti harus sampai benar-benar saya kesakitan gitu ya? Iya, sampai sakit, sampai nggak kuat gitu loh. Iya. Ya, tapi yang bener. Ya, ya. siap. Caranya ngangkat yang bener, ya jangan berlomba-lomba berat-beratan gitu, enggak. Kamu harus yang bener ya, dan terukur maksudnya. Iya, nah, Pak. Ini akibatnya seperti saya ini. Ini cedera di sini saya karena ngangkatnya dulu emosional. Udah chest press 100 kilo harusnya kan sudah bersyukur. Tapi saya tambahin lagi akhirnya sampai 120. Nah, disitulah saya salah. Ya. Mungkin saking semangatnya ya, Pak. Tapi kalau saya lihat ya, Pak Grego itu kalau olahraga itu bisa lama banget. Nah, tipsnya bugar itu apa sih, Pak? Kok bisa misalnya nih, yang lainnya segitu aja capek, tapi Pak Grego itu lama itu kok nggak capek, itu kenapa? Ini motivasi. Ya, namanya apa? Growth mindset-nya saya harus Jadi saya mau motivasi apa? Kenapa kok? Bukan lamanya ya, tapi saya targetnya bahwa kalau olahraga, sekali olahraga itu saya harus menggunakan 9 alat. Nah, ya, 9 alat. Ya, baik dari kaki maupun abs maupun upper body ya. Itu tergarap semua. Itu ya. Nah, 9 alat itu dengan 4 set masing-masing 12 repetisi. Itu target saya supaya tercapai seperti itu. Jadi memang saya nggak ya paling 1,5 jam lah, 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Tapi saya nggak buka HP, rutin itu terus gitu loh ya. Saya nggak ngomong, saya nggak ngomong. Pokoknya bener-bener latihan. Berarti niat dari pikiran, pola makan sehat, olahraga itu tadi ya, Pak? Karena ada tujuannya saya. Karena kalau saya angkat beban itu secara rutin, angkat beban itu terukur, angkat beban itu dengan durasi yang terukur juga, itu menabung apa? Menabung kesehatan. Menabung untuk hari tua. Saya umur 71, saya bilang belum hari tua, saya karena belum tua. Gitu loh. Jadi ada motivasinya. Jadi saya ini kalau nggak berolahraga itu merasa berdosa. Ada sesuatu yang kurang. Ya, makanya pada hari-hari olahraga seperti nge-gym itu hari Senin, Rabu dan Jumat itu kalau tidak ada keperluan yang mendesak, ya meeting pun saya batalkan. Saya nggak mau diganggu-gugat pada jam olahraga saya digunakan untuk kegiatan yang lain. Jadi perlu disiplin, niat, itu yang penting. Ngomong-ngomong durasi olahraga, Pak, supaya kita tuh durasinya itu tetap stabil gitu, vitaminnya apa sih, Pak, yang cocok? Mungkin saya nanti perlu beli atau minum vitamin apa gitu? Sebetulnya begini ya, kamu kalau masih umur 40 sekian itu aja, vitamin nanti dulu. Yang penting perbaiki pola makanmu dulu, ya. Kamu harus makan cukup protein, ya. Lemak-lemak itu kurangin. Bisa nggak makan gorengan? Ya, akan berusaha, Pak. Kalau udah tahu seperti itu ternyata menyebabkan lemaknya nggak mau hempas dari tubuh saya akan berusaha. Lemakmu dijaga makannya, goreng-gorengan, tepung. Kamu sukanya kan makan mie, bener nggak? Itu tepung itu jahat. Ya kalau kamu mungkin lemakmu berkurang, tepung-tepungan dikurangi. Roti, wow. Saya dimusuhin aja sama toko roti nanti. Nggak jadi beli roti. Nah itu, memang roti itu jahat. Apalagi makin usianya makin banyak, ya. Seperti saya umur 71 itu, makan sedikit aja jadi gemuk. Itu.
Iya. Karena metabolismenya sudah mulai lambat, gitu loh. Jadi makannya tadi satu protein, lemak-lemaknya dijaga. Lalu karbohidrat, karbohidrat itu gula. Cari karbohidrat yang bagus, ya. Karbohidrat yang bagus itu yang seperti apa, Pak? Nah, karbohidrat yang bagus misalnya nasi ya. Jangan nasi putih, nasinya nasi merah, kayak seperti itu. Oh iya. Saya makannya pakai beras porang. Ya, lebih sehat ya. Itu kalau saya lihat di internet itu kalorinya kecil. Ya, saya makan yang itu. Tapi belum ada penelitian sih, itu katanya. Ya, tapi saya makannya beras porang. Ya, itu yang karbohidrat ya. Ya. Kemudian yang fruktosa, yang buah-buahan itu ya. Berarti semua buah itu bagus. Bagus untuk apa? Untuk mengelangsingkan. Misalnya jangan makan durian lah, jangan makan nangka. Durian nggak boleh, Pak. Ya. Itu makanan kesukaan saya. Jangan Pak. makan mangga lah, itu loh ya. Mangga, durian itu. Ya. Jadi makan yang murah aja, pakai pepaya, apel, pil gitu ya. Ya, saya malah dikasih tahu sama dokter gizi, jangan makan salak, Pak. Loh, salak kenapa sih? Nggak ada gizinya. Oh, salak itu nggak bagus ya berarti? Katanya nggak ada gizinya. Oh, iya. Ya gizinya kecil ya. Jadi walaupun buah, kadang-kadang orang salah kaprah. Makan buah aja yang banyak. Nah, buahnya apa dulu? Kalau buahnya durian, wah itu gulanya tinggi. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari protein cukup, karbohidrat dijaga, dan lemaknya dijaga. Seperti itu. Makan itu. Kalau makan itu saya yakin, kalau nggak makan gorengan, nggak makan tepung-tepungan tadi, nggak makan gula, ya kamu makannya teratur, disiplin, begitu, lemak itu berkurang. Siap. Berkurang. Udahlah, berkurang. Percaya saya sama. Nah, satu lagi kalau kamu mau intermittent fasting. Kalau saya sih jam 8 malam itu sudah nggak makan. Nanti makan lagi baru jam 12 siang. Kecuali ada sesuatu, misalnya kadang-kadang pikiran ini apa, kacau gitu, nah, akibatnya ke lambung. Lambung saya jadi, nah itu saya makan telur aja. Telur rebus. Tapi nggak makan karbohidrat, cukup lah gizi. Cukup telur. Itu caranya. Jadi kalau kamu sudah gizinya sudah tercukupi, nggak usah makan vitamin. Paling apa? Vitamin D saja, D3, vitamin D ya, Pak. Kalau vitamin D itu makannya pagi apa siang, Pak? Oh, pagi ya. Pagi. Paling itu ya. Vitamin D. Ya, satu lagi ya. Tadi kita sudah bahan makan, sudah ngomong soal olahraga beban. Satu lagi yang kurang. Badan seperti kamu itu perlu banyak kardio juga. Jadi di mix. Kamu jangan hanya bermain di olahraga di angkat beban saja, tapi kardio juga harus diperhatikan. Jadi kamu nge-gym seminggu berapa kali? 3 kali, Pak. Ditambah 2 kali untuk kardio khusus. Kardionya ya. 30 sampai 40 menit. 30 sampai 45 menit. Hari Selasa dan Kamis itu gunakan seperti itu. Memang ya. Jadi kalau kardio 3 perhatikan. Untuk mengurangi lemak ya. 1, intensitas. Ya. Kamu kan punya nih jam yang bisa ngukur detak jantung. Ya. Intensitasnya harus kamu jaga. Kalau untuk mengurangi lemak itu, intensitasnya itu adalah 220 dikurangi usia, dikalikan 70%. Kamu ketemunya berapa nanti? Kira-kira ya 120 atau berapa? Atau 130. Nanti dihitung ya. 220 dikurangi usia, dikalikan 70%. Jaga di situ. Detak jantungnya dijaga di situ. Selama 45 menit usahakan di situ. Ya. 70%. Kurang lebih segitu. Ya. Itu. Jaga seperti itu. Jangan, wah saya pengen mau kurus, malah larinya kencang. Enggak. Berarti malah justru tergantung ukurnya juga ya. Medium. 1, intensitas. Yang kedua, ya tadi frekuensi ya. Sekarang
hubungannya dengan durasi. Yeah. Berapa lama? Ya, Yeah. kamu sudah kardio sudah berapa lama? 1/4 jam. Iya. Ya kurang. Kurang ya. Ya, minimal itu 30 menit. Yeah. 45 menit lebih bagus. Ya, 1 jam Yeah. lebih bagus lagi. Jangan lebih dari 1 jam. Iya. Jadi yang paling bagus itu antara 45 menit sampai 1 jam. Iya. Itu ya. Iya. Itu durasinya, lamanya berapa. Iya. Lalu yang terakhir adalah seminggu kamu latihan berapa kali? Ya, Iya. olahraga. Iya. Kalau nge-gym sudah 3 kali, Iya. kardio Kardio 2 2 kali, itu ideal. Lumayan. Ya, jadi usahakan bahwa kardionya seminggu 2 kali, Iya. nge-gymnya seminggu 3 kali. 3 kali. Itu sudah ideal. Iya. Kalau kamu bisa nge-mix antara kardio dan nge-gym, Iya. saya jamin nanti setiap bulan pasti ada penurunan. Penurunan apa? Penurunan lemak, peningkatan otot. Oh iya. Kamu jangan nimbang gitu, timbangan biasa. Iya. Wah, saya beratnya turun, Pak. Tapi yang turun ototnya. Oh iya, maneman ya Pak ya? Iya. Maneman. Iya. Ototnya dijaga seperti itu. Iya. Oke? Oke, siap. Saya akan berusaha untuk jaga pola makan, olahraga. Terus tadi soal kardio, mungkin saya kardionya kurang. Saya jadi tahu kalau ternyata saya harus kardio lebih banyak lagi. Oke. Wah, luar biasa sekali Pak Grego tipsnya. Dan semangat sehat, semangat bisa. Oke. Kasih ya Pak. Konsisten Ya, dan disiplin. ya siap. Semangat bisa.